Di 2022, ternyata 91% orang Indonesia belum punya dana darurat. Ini artinya nggak sampai 10% dari kita yang siap hidup dalam keadaan darurat. Artinya, kalau something goes wrong, kita mesti ngambil hutang yang nggak perlu dan bayar bunga sampai 20-30%. Sebenarnya, kenapa ya bisa begini? Hai, kabar kurang baik di sini karena lately beberapa temanku tuh cerita bahwa mereka tuh ketipu investasi bodong dan kapok berinvestasi karena uang yang hilang tuh nggak sedikit. Ada yang pernah begitu juga nggak? Coba ceritain dong pengalaman kamu di bawah. Apalagi ya kalau ngeliat data, kalau sebagian besar dari kita ternyata belum punya dana darurat. Itu aku kaget banget sih, cuma 9% yang punya. Gimana kalau kita tuh tiba-tiba sakit, kecelakaan, di PHK? Amit-amit sih, tapi somehow aku agak merasa gagal dan sedih ya. Kita nggak pernah mempersiapkan hal-hal yang memang tidak kita harapkan itu. Emang tugas aku cuma bisa sebatas mengedukasi dan buka perspektif positif lah ya, tentang pentingnya nabung dan investasi. Tapi segala keputusan mau taruh uang di mana, dan milih spending dibanding saving, itu semua di tangan kita masing-masing. Dan di video ini pun aku cuma pengen sekali lagi coba membuka perspektif kalian tentang hal-hal apa aja sih yang kadang jadi wealth killers, alias yang bikin kita susah nabung dan susah untuk jadi kaya. Nah, wealth killer yang pertama adalah bad habit, seperti ngerokok, minum-minum, nge-vape, dan apalagi yang lainnya coba tulis di komen ya. Ini hal-hal yang menurutku pribadi itu termasuk bad habit. Kenapa? Karena selain tidak baik untuk kesehatan, mereka juga tidak baik untuk dompet. Misal ya, rokok. Indonesia tuh peringkat ketiga jumlah perokok terbanyak di dunia loh, sekitar 60-an juta orang. Padahal menurut WHO, angka kematian akibat rokok itu mencapai 30%. Aku kurang tahu sih sehari orang bisa ngerokok berapa batang ya, tapi menurut BPS, 40% pemuda tuh merokok sebanyak 7-12 batang sehari. Nah, kalau satu bungkus kan isinya 20 ya, kalau aku Google merek Marlboro. Anggaplah 20 ini bisa untuk 2 hari deh. 1 bulan berarti kita butuh 15 bungkus. Dan 1 tahun tuh 180 bungkus. Kalau satu bungkusnya aja 35.000, berarti setahun habis 180 bungkus kali 35.000 sama dengan 6,3 juta. Ih, nggak terlalu gede kok kak, segitu setahun. Iya sih, paling sekitar 2-3 bulan gajimu ya. Tapi aside from that, coba kita hitung opportunity cost-nya ya. Kalau setahun habis 6,3 juta, dan 5 tahun dapatlah 31,5 juta kan. Kalau selama 5 tahun itu, kita taruh uangnya di saham blue chip, anggaplah saham BCA ya. Kenaikannya udah 108% dalam 5 tahun, uang kita bisa bertumbuh menjadi 65,5 juta. Jadi opportunity cost-nya itu 65 juta. Dan ini belum termasuk kenaikan harga rokok, atau kalian perokok yang lebih berat, atau di keluarga kalian tuh ada lebih dari 1 perokok, dan juga biaya medis akibat dari bad habit itu. Nah, wealth killer yang kedua, spending money for impressing people. Salah satu sifat manusia yang susah dihilangkan tuh insecurity. Sering banget kita insecure dengan pencapaian orang, barang-barangnya, gaya hidupnya, pokoknya yang bagus-bagusnya deh. Dan cara yang sering dipakai untuk solve itu adalah dengan spend money untuk nunjukin kita juga mampu loh. Menurut kalian kenapa orang beli jam Rolex? Jujur li, jam Rolex itu kan menyelesaikan hal yang sama ya, dengan jam-jam biasa, yaitu nunjukin sekarang tuh jam berapa sih. Dan lucunya, seringkali kita tetap lihat jam tuh di HP. Kalian gitu juga nggak sih? Tapi yang aku bingung ya, orang-orang tuh tetap rela gitu loh, nge-spend ratusan juta untuk beli itu, dan merasa berhasil untuk nge-branding diri sendiri sebagai orang yang mampu dan sukses. Emang sih ada sebagian orang yang ngejadiin barang-barang kayak jam Rolex itu sebagai investasi dan modal untuk bertemu klien atau investor yang mungkin bakal bawa keuntungan buat dia 4-5 kali dari harga jam Rolex itu. Sama halnya dengan beli mobil. Kalian yang udah punya pasti tahu ya seberapa mahal harga mobil. Bukan hanya mobilnya, tapi juga biaya-biaya yang mengikutinya. Faktanya, banyak orang yang merasa harus punya mobil, tapi nggak tahu sebenarnya tuh berapa cost untuk punya mobil. Misal kita hitung harga on the road-nya Toyota Agya di daerah Jakarta ya, itu sekitar 145 juta untuk tipe yang terendah. Sebutlah kita DP 25%, bunga per tahunnya itu 4,8%. Dan kita ambil cicilan untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, kita coba simulasi setelah memasukkan semua angka-angka tadi. Utang kita kan 108 jutaan ya, dan cicilan per bulan kita selama 5 tahun adalah 2,2 juta rupiah. Tapi ternyata bukan itu yang mahal. Dan biasanya kalau baru punya mobil tuh bakal nyetir terus kan,
kemana-mana ya nggak sih? Mana sekarang kenaikan BBM tuh lagi tinggi-tinggi banget. Secara rata-rata ya, mobil di Indonesia tuh butuh bensin sekitar 600.000 sampai 2 juta per bulan. Pajak tahunannya 3 sampai 4 juta per tahun. Cuci mobil 2 kali sebulan itu sekitar 100 sampai 200.000. Belum lagi maintenance seperti servis, ganti oli, aki, ban, dan lain sebagainya. Bandingin sama naik kendaraan umum kayak MRT yang tarifnya cuma beberapa ribu aja. Kalau kalian punya keluarga, punya anak, atau punya kebutuhan, ada mobil tuh make sense. Tapi kalau diri kita tuh single, tabungannya pas-pasan, dan beli cuma buat impress people, bikin orang bilang kita keren, mendingan tunda dulu dan uangnya diinvestasiin aja. Dan wealth killer yang ketiga adalah paying high interest rates. Mau tau nggak orang-orang yang nggak mungkin punya keuangan yang sehat? Mereka adalah kita-kita nih, yang mengeluarkan lebih banyak dari yang kita hasilkan. Pay letter, credit card, ini adalah hal-hal yang bikin kita tuh bisa beli barang yang kita mau, bahkan saat kita belum ada uangnya sama sekali. Jadi menurut aku ini tuh bahaya banget ya, karena bakal in a way ngebunuh kita pas kita tuh nggak mampu bayar tagihannya. Akhirnya nunggak, bayar bunga, makin tinggi, nunggak lagi, bunga lagi, dan begitu terus. Tapi ada juga loh yang justru pakai kartu kredit untuk menjaga cash flow-nya. Terutama biasanya yang bisnis-bisnis ya. Misal, 1 November kita bayar pakai kartu kredit 100 juta. Nah, jatuh tempo tagihannya biasa di 1 Desember ya. Selama kita bayar full sebelum jatuh tempo, itu nggak bakal kena bunga sama sekali. Daripada minjem di bank lebih ribet dan besar ya bunganya, kartu kredit emang membantu dalam konteks seperti ini. Aku sendiri juga sebenarnya pakai ya untuk kartu kredit, tapi untuk pembelian barang yang besar yang dapat banyak poin. Dan aku tuh langsung lunasi beberapa hari kemudian ya, biasanya. Soalnya ada rasa guilty gitu ya kalau punya utang-utang kecil. Intinya, jangan pernah pakai kartu kredit kalau belum bisa control your spending habit. Untuk menghentikan spending yang nggak perlu, coba tracking deh. Per bulan uang kita tuh kemana aja sih? Terus coba scan mana pengeluaran yang sebenarnya nggak penting, dan coba cut hal itu di bulan depan. Kemudian, wealth killer yang keempat adalah cuma punya satu sumber penghasilan. Ada yang menganggap kerja kantoran tuh lebih aman, income-nya pasti. Ada yang menganggap enakan jadi pebisnis lah, waktunya fleksibel, income juga lebih besar. Jadi, mending yang mana nih, Kak? Menurut aku, nggak ada pekerjaan yang cocok untuk semua orang. Aku pun sebenarnya termasuk orang yang nggak terlalu ada passion di bisnis. Atau ada orang yang mungkin udah nyoba banyak hal nih, banyak bisnis, tapi nggak jalan. Dan itu tuh nggak harus dipaksa kok. Yang kurang tepat ya menurut aku, kalau kita tuh cuma punya satu sumber income, entah dari gaji atau dari satu bisnis saja. Dan kita sangat bergantung dengan income itu. Itu namanya concentrated risk, jadi resiko yang sangat terkonsentrasi. Apalagi kondisi dunia belakangan ini nunjukin kalau nggak ada nih pekerjaan yang aman selamanya. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak diharapkan terjadi, setidaknya ada mesin penghasilan lain yang bisa menopang hidup kita, setidaknya sampai kita dapat jalan keluar yang terbaik. Aku juga lumayan sering bahas gimana cara dapat side income di video-video ini, dan juga gimana cara dapat 1 miliar dari gaji UMR dengan memanfaatkan cash flow quadrant dari Om Robert Kiyosaki. Di mana intinya kita bisa dapat uang dengan explore 4 hal, sebagai employee di mana kita kerja sama orang dan digaji, sebagai self-employed di mana kita tuh lebih kayak freelance ya, kita bakal dibayar kalau kerja. Bisa juga sebagai business owner yang punya bisnis sendiri dan dapat income dari laba bisnis, atau sebagai investor. Dan wealth killer yang kelima adalah dating. Wah, ini sih bakal jadi yang paling susah ya, tapi jadi paling relate juga, khususnya buat yang udah punya pasangan ya. Apalagi yang baru-baru PDKT nih, masa dimana saling nunjukin nih mau terlihat lebih. Pada ngebet, mau ngedate sering-sering, cowok ngebet mau bayarin, cewek juga effort terlihat cakep, tapi tiap pasangan pasti beda-beda ya pengeluarannya ya. Kita coba bikin simulasi ala-ala ya. Kalau cowok menurut aku ya, sekali ngedate itu biasanya nonton ya. 70.000 kali 2, 140. Kemudian cemilannya 150 lah. Makan, 150 juga. Bensin, karena biasa bawa mobil dan nganterin ceweknya ya, 50.000. Nah, kalau cewek biasanya agak beda nih. Beli baju baru, 150.000. Nyalon, 150.000.
Nail art, biar kukunya cakep ya, 100.000. Dan belum termasuk beliin makanan buat keluarga, kado-kado ultah, dan lain-lainnya. Gimana? Bener nggak simulasinya? Coba deh kalian tulis di komen, biasanya ngedate tuh habis berapa sih? Tapi gimana kak? Masa nggak boleh ngedate sih? Ya nggak apa-apa, boleh. Tapi ya kalau kalian tuh udah lama nih pacarannya, udah sama-sama serius, coba deh sekali-sekali tuh diskusin plan masa depan kalian. Terus kalian juga bisa cari kegiatan-kegiatan ngedate yang lebih produktif. Misalnya, belajar hal atau skill baru bareng-bareng, kayak ngambil course bareng, bangun bisnis bareng, dan lain sebagainya. Well, tapi menurut aku, ini semua tuh berhubungan sama punya atau enggaknya tujuan keuangan. Dengan adanya tujuan keuangan, akhirnya aku sendiri bisa beli rumah pertama dan mobil pertama aku di umur 25. Bisa kumpulin dana pensiunku dan untuk mama aku juga. Karena ada tujuan-tujuan itu tuh, yang bikin aku mau nggak mau tuh pilih nabung daripada spending yang nggak perlu. Aku juga jadi berusaha gimana caranya ya income aku bertumbuh, biar makin cepat tujuannya bisa tercapai. Jadi gimana? Ada berapa wealth killer yang pernah kamu hadapin? Atau mungkin ada hal-hal lain nih yang menurut kamu juga bikin kita tuh susah nabung dan lebih mudah untuk spending. Coba tulis di komen ya, biar kita bisa sama-sama belajar dan ngejauhin hal itu. Well, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. See you di the next video and bye-bye!